Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Masya Allah, sudah 1 minggu tidak update ya. Dan terima kasih yang sudah doain. Tadi siang saya update masih dicolokin push, ternyata sudah diperbolehkan pulang. Jadi hari ini sudah pulang, sudah di rumah. Nah, ceritanya macam-macam lah. Jadi kemarin itu sempat demam. Hari apa itu ya? Hari pokoknya terakhir lah. Terakhir saya nggak update itu ada demam. Tunggu 3 hari, ternyata tidak membaik. Tidak membaik itu artinya demamnya masih gitu. Ke dokter dicek darah, ternyata ada tipes. Tapi ada yang aneh, dicek darah hari Jumat itu tipes itu, tapi trombositnya turun. Jadi kayak double gitu. Trombosit turun kan biasanya demam berdarah ya. Ini sudah tipes tapi trombosit turun, kan double. Yaudah masuk rumah sakit. Cek hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sampai hari ini hari keberapa nih? Hari keempat. Hari keempat ini trombosit masih turun ya. 142.000, 130.000. Hari ketiganya berarti hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu 121.000. Kemudian hari ini 111.000. Trombosit saya harusnya minimum itu 150.000. Tapi karena setiap hari itu turunnya cuma 10.000, 11.000, 10.000, ada yang 9.000. Nah, mungkin dokternya berani ya, memberanikan diri untuk saya dibolehkan pulang. Nah, sekarang udah pulang, udah di rumah. Walaupun rasanya masih agak ngambang-ngambang, tapi tetap aja udah di depan komputer, tetap aja gatel ya, nggak bisa berhenti. Jadi hari ini saya paling cuma update yang ringan-ringan saja. Saya nggak mau memaksakan diri karena ini kangen-kangenan aja ya teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang tadi saya sempat coba lihat gitu sekilas. Ada satu pertanyaan yang menarik ini. Ini sebenarnya belum pernah saya bahas ya. Mas Arif mau tanya, itu sampai pensiun cukup nabung satu saham atau pindah-pindah? Jawabannya jelas ya, pindah-pindah. Jadi saya tidak pernah loyal di dalam satu saham, tapi saya loyal di saham yang menghasilkan potensi yang baik. Kalau musimnya sekarang potensinya berbeda, saya pindah. Jadi posisinya gitu. Kemarin saya juga lihat waktu di rumah sakit itu, saya juga lihat podcastnya Bang Leon ya, Leon Hartono. Itu ada Cici Coai, siapa namanya? Cici lah, ada Cici baru upload 3 hari lalu apa 2 hari lalu. Cek aja, isinya daging. Beliau orang lama, komennya ya kita tuh nggak bisa loyal terhadap satu saham. Salah satu komennya yang saya ingat itu, dan itu juga yang saya lakukan. Kenapa ada screener yang banyak saham di situ banyak? Untuk apa? Untuk mengantisipasi perpindahan itu memungkinkan terjadi apa tidak. Memang ada 10-15 saham yang di average. Tapi pas waktu salah satu saham ini perform, udah siap-siap siap-siap untuk dikurangi porsinya. Kalaupun mau dihilangkan ya dihilangkan di dalam satu saham itu untuk dipindah ke saham yang performanya cukup bagus. Terus ini untuk apa Bang? Dividend investing for living ya. Dividend for living ini simulasi. Untuk apa ini? Itu untuk memanipulasi pikiran supaya kita itu loyal terhadap jalan pilihan kita. Jadi ini ibaratnya kita mau begin with end ya. Kita mau melihat masa depan itu seperti apa. Jadi divisualisasikan dulu. Cara visualisasinya seperti ini ya. Kalau nabung 2 juta per bulan selama sekian puluh tahun, kemudian di tahun ke-25 berapa asetnya, berapa dividen yieldnya dengan posisi dividen yield segini. Ya, ini ngomongnya dividen yield di sini supaya apa? Supaya mudah aja. Tapi sebenarnya ini adalah yield portofolio sebenarnya. Nggak harus dividen ini. Nggak harus selalu dividen yang ada di sini. Kalau kayak misalnya ya bolak-balik saya bicara. Pegang misalnya kayak PBSA. Kalau Anda pegang masih di angka 400-an, cicil-cicil di angka 400, itu yieldnya gede banget. Tapi kalau pegangnya di angka yang 1000, itu yieldnya nggak terlalu besar. Hari ini dia turun lumayan ya, paling tinggi nih. Turun paling tinggi. Tapi apakah dengan turun yang paling tinggi nih 9,9% ini, apakah sudah waktunya masuk? Kalau dilihat potensi yieldnya dalam 1 tahun,
itu masih sekitar 6,2%. Jadi dia masih kalah dengan TOTL, di mana TOTL itu potensi yieldnya 9,2% atau di bawahnya. Artinya ini kurang dalam. Nanti ketika ada di sini, posisi sini lagi misalnya 570, itu bisa berbeda. Contoh aja kita simulasi ya. Misalnya 570. Beda, yieldnya sudah 9,9%. Taruhlah turun 15% lah ya. Yieldnya udah 9,9%. Sudah lumayan baik, sudah bagus untuk masuk. Karena target kita kan 9% saja. Apalagi di 414% yieldnya. Balik ke harga-harga lama nih, 400-an nih, 410, 400 dan seterusnya ada di sini. Cicil lagi, balik lagi. Terus sekarang gimana Bang? PBSA. Terus terang saya udah nggak nyicil sekarang ya. Sudah nggak nyicil. Kalau punya yang lama yang mau dilepas di angka harga-harga atas ini, yaitu ya terserah teman-teman. Contoh misalnya dia punya 400, terus harganya sudah di sini nih, udah untung 131%. Masa iya nungguin dividen? Padahal ada potensi drawdown turun lagi. Masa iya nggak di trailing stop? Masa iya nggak ada take profit? Misalnya sebagian kayak atau apa kayak? Mestinya begitu. Ya itu saya begitu. Kemudian misalnya nih kayak TOTL turun nih. Wah, hari ini turun. Saatnya nyicil nggak nih? Kan ini 9,2. ADI juga turun nih 2,3. Ini potensi 9,7. Lihat grafiknya kan TOTL. Walaupun turun tinggi tapi masih gede. Nah, cuma gedenya ini grafik yang seperti ini orang-orang technical trend follower ini yang mungkin bisa membaca ya. Apakah masuk atau tidak ya, perlu masuk atau tidak. Ini mirip dengan grafiknya PBSA di awal-awal nih. Apakah ini mau dibawa-bawa juga ya? Ini lihat volumenya luar biasa, volumenya hari Jumat. Kemudian hari Senin ini turun juga luar biasa. Ini pada waktu di sini kan volumenya gede nih ya, 2 kali lipat biasanya kan. Ini di 14 Agustus, apalagi di tanggal 19 Agustus. Jauh gede banget ini. Volumenya gede banget nih. Rata-rata di sini ini 3 kali lipat, 4 kali lipat kah dari rata-rata nih. Rata-rata 2,8 miliar, dia transaksi tembus 16 miliar. Setelah itu, wah, bem naik ke atas. Ini juga sama nih TOTL. Nah, saya nggak paham detail pastinya sama apa tidak secara teori ya, teori technical. Tapi kalau ngelihat naga-naganya itu mirip-mirip lah kira-kira gitu. Cuma kalau ngeliatin potensi yieldnya masih oke nggak? Masih oke. 9,2 itu masuk di harga sekarang 825. Itu sebenarnya masih oke. Terus ada lagi ADI. ADI kemarin sempat naik ya. Naik nih sampai 7.600. Habis itu turun, tapi volumenya nggak gede turunnya. Lah kalau ngelihat kebiasaannya dia ya pas waktu turun memang nggak gede, cuma turunnya bablas saja gitu ya. Nah, apakah ini bablas akan turun lagi ke area sini ya 6.900? Nggak ada yang tahu. Tapi ini ada berpotensi bagi dividen nanti di Desember itu interim. Tapi interimnya mungkin nggak banyak karena nggak mungkin kan kalau dia potensi dividennya adalah 9,7%, kemudian bagi interimnya itu 9% gitu kan, nggak mungkin. Kecil kemungkinannya. Ada kemungkinan itu tapi kecil banget. Nah, hal-hal yang kayak gini tadi yang mendasari saya untuk nabung sampai pensiun, nabungnya satu saham atau pindah-pindah, tidak. Malah justru minimal itu saya punya itu pokoknya range-nya itu ya 5, 10, 15 saham. Range-nya di angka-angka itu. Kadang-kadang kalau saya lagi pengen pegang banyak ya 15, kadang-kadang karena saya ada sistem pegang lebih dari 15 pun juga enak aja gitu ngelihatnya, nggak terlalu banyak bingung. Ada kalau pegang 15 saham, 20 saham misalnya, tapi nggak punya sistem, nanti pas waktu drawdown ya, pas waktu market itu merah, bingung Anda. Mana yang mau di cut loss duluan atau mana yang mau di average down duluan, itu bisa bingung. Nah, tapi kalau punyanya 5 sampai 10 ya, bolak-balik di situ, itu memahami pattern, memahami petanya dia itu akan lebih mudah. Contoh misalnya Hexa sekarang ya. Kan kemarin Hexa sudah bagi dividen dan kebiasaannya di Hexa setelah bagi dividen dronjong ke bawah. Sama nih kayak ini nih.
dividen bagi brem ke bawah karena memang ini fundamentalnya jelek. Ini yang fundamentalnya masih bagus nih waktu 2023 ya. Habis ini langsung ke bawah kan. Memang kebiasaannya dia begitu. Hari ini bagi dividen nih. Dividennya sebenarnya gede loh. 430-an kan dividennya Hexa. Tapi orang-orang pengennya bukan segitu. Pengennya yieldnya 14%. Pengennya sesuai keinginannya. Bisa jadi kan begitu. Sehingga malah turun. Siapakah orang-orang ini? Ya saya yakin yang mengenal Hexa sebagian kecil saja. Kalau yang paham betul historinya Hexa bagaimana, dia nggak pernah bagi dividen itu sporadis setiap tahun, nggak pernah tuh. Pernah 2020 nih sekali ya, dividen PO rasionya 282. Tapi kalau dilihat historinya 2021, 22, 23, 24 ya 85, 80, ini 70, ini 73 gitu kan. Ekspektasi kita ya apa? Ya range ini aja 70 sampai 85. Kemarin sempat saya kasih 85 kan memang ketinggian. Karena 85 itu 2021, 2022 80, 2023 70, 2024 mungkin 73-an lah. Kalau 586 dia bagi 430 itu sekitar 73-an. Dan di sini 433,6 ya, gitu. Jadi kesimpulannya pindah-pindah ya. Itu aja untuk kondisi ya. Dan kalau ngelihat kumpulan-kumpulan saham di saya ya, saya memang pindah-pindah. Saya tidak loyal terhadap satu atau dua perusahaan, tapi memang ada perusahaan yang saya yakin nih ya kondisinya bisa stabil, ya sudah saya hold aja, saya hold. Kalau ada potensi yang lebih baik ya pasti kurangin porsinya, pindahkan ke yang potensi yang lebih baik, atau hilangkan porsi yang ada di situ, pindahkan ke hal yang lebih baik. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendoakan sehat-sehat untuk saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.